Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, masih awal-awal, kita belum mulai kemarin. Iya, suruh lihat lagi di ruqayyah.com. Orang geeran loh, biasa wae. Yang webnya terkenal aja biasa. Sudah. Sekarang kita bahas Yusuf. Yusuf putra dari siapa? Yakub. Yakub. Dari istri yang mana? Rahel. Rahel. Berapa anaknya Yakub? 12. 12. Istrinya ada berapa? 4. Siapa saja? Laya, Rahel, Zulfa, Bilha. Terus saudaranya Yusuf seibu siapa? Binyamin. Terus Ishak. Tunggu selesaikan kisah Yusuf dulu. Ishak umurnya berapa? Dia meninggal. Iya. 180. 180 tahun. Ismail? Ismail umurnya 130 137. tahun. 137. Baik, sekarang kita bahas kisah Yusuf. Masih dari awal lagi baca wifi. Seorang mulia, putra yang mulia, putra orang mulia, Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Terus. Ulama mufassirin dan selain mereka berkata, Yusuf bermimpi sedangkan saat itu ia masih kecil. Ia melihat seakan-akan 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Ketika ia terjaga, ia mengisahkan kepada ayahnya. Ayahnya siapa? Pada sang ayah yang Ayahnya Yusuf siapa? Yakub. Terus. yang kemudian memerintahkan agar menyembunyikan mimpi yang ia alami dan tidak menceritakannya kepada saudara-saudaranya agar mereka tidak dengki dan iri hati. Nah, iri dengki itu apa? Dengki, iri, hasad. Hasad itu apa hasad? Iri, Benci pada nikmat orang lain. pada nikmat orang lain. Terus. Saudara-saudara Yusuf kemudian berunding di antara mereka untuk membunuh Yusuf atau menjauhkannya menuju suatu negeri yang tidak mungkin kan baginya untuk kembali pulang. Mereka sepakat akan hal itu, kemudian terus-menerus membujuk ayahnya sampai sang ayah mengizinkan Yusuf untuk berangkat bersama mereka. Setelah mereka tidak terlihat oleh sang ayah, mereka kemudian melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur. Allah kemudian menenangkan hati Yusuf. Nah, lihat. Yusuf bermimpi itu akan bermimpi melihat berapa bintang? 11. Terus ada matahari, ada bulan. Ketika bangun, diceritakan pada bapaknya Yakub. Yakub bilang sembunyikan. Kalau enggak nanti ada yang hasad. Kemudian akhirnya saudara-saudaranya itu berunding untuk membunuh Yusuf atau menjauhkan Yusuf di tempat yang terasing. Apa? Semut banyak ya? Maju. Sini. Brevi. Nanti nyampe. Bisa. Nah, rumah Yusuf sama Ruqayyah ke sini. Sini Ruqayyah. Rumah Yusuf sini. Nah, Mas Iwi sana. Oke. Sekarang Nabi Yusuf dan saudaranya.
Nah, sekarang saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. Ingin membunuh Yusuf atau mengasingkannya. Dia diasingkan ya. Dia diasingkan. Nah, sebelumnya karena iri ya. Sebelumnya lihat dulu. Ini karena hasad tadi. Jadi yang kita kemarin bahas hasad. Hasad pada Yusuf. Hasad itu tidak suka pada nikmat orang ya. Ingat ya, hasad. Benci atau ingin nikmat orang lain hilang. Lihat ya, saya tulis ulang lagi. Hasad itu benci atau menginginkan nikmat orang lain hilang. Benci atau menginginkan nikmat orang lain hilang. Lihat ya. Nah, tadi kan Yusuf dan saudara-saudaranya. Ada berapa totalnya mereka semuanya? 12. Ada berapa totalnya? 12. Yang Nabi cuma Yusuf. Yang lainnya tidak diberi wahyu. Lihat, ditulis. Yang jadi Nabi hanyalah Yusuf. Yang jadi nabi itu Yusuf aja. Sedangkan yang lain tidak diberi wahyu. Sedangkan yang lain tidak diberi wahyu. Berarti Binyamin bukan nabi. Nah, tadi lihat, coba lihat. Dia lihat berapa bintang? 11. Berapa bintang? 11. 11 bintang itu saudara-saudara Yusuf. Mimpi tadi ya, mimpinya. Iya, tapi kan kita belum tafsirkan mimpinya. Tafsiran mimpi. Yusuf lihat berapa bintang? 11 bintang itu saudara-saudara Yusuf. Kemudian matahari dan apa tadi? Bulan itu orang tuanya.
Ibnu Katsir katakan itu orang tuanya. Wa huma ibaratun an abawaihi qad sajadu lahu fahalahu dzalika falamma staiqadha qasaha ala abihi. Semua sujud pada Yusuf. Ketika selesai, ceritalah tadi Nabi Yusuf pada bapaknya. Ini ketika dia kecil ya. Ini tanda semua sujud pada Yusuf toh. Semua sujud pada Yusuf tanda Nabi Yusuf akan dapat kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Semua dalam mimpi tadi ya, sujud pada siapa? Yusuf. Ini tanda Nabi Yusuf kelak mendapatkan, saya ringkasnya mendapatkan kedudukan mulia. Kedudukan mulia di dunia dan akhirat. Yakub sudah tahu seperti itu, maka dia bilang sama Yusuf, jangan ceritakan, nanti yang lainnya itu hasad. Nah. Ya pokoknya gitu deh. Makanya di sini Nabi SAW katakan gini dalam hadis ya, lihat. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Tabrani. Lihat ya. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bikitmaniha. Minta tolonglah untuk penuhi hajat kalian dengan diam-diam, artinya sembunyikan. Karena setiap orang dzi nikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat itu pasti dihasadi. Pasti ada yang benci. Setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang benci. Coba lihat. Makanya kalau punya sesuatu itu kerjakan saja, nggak mesti pamer-pamer. Itu pelajaran dari Yakub tadi ya, suruh sembunyikan ya. Karena setiap yang punya nikmat pasti ada yang hasad padanya. Ingat ya, ini pelajaran ya. Iya, matahari dan bulan itu orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. Setiap yang punya nikmat pasti ada yang hasad padanya. Hasad tadi apa? Benci, ingin nikmat tersebut hilang. Setiap yang punya nikmat pasti ada yang hasad padanya. Ingat itu. Berarti enggak semua nikmat tuh beritahu pada orang lain. Nah, kemudian akhirnya mereka hasad. Ternyata berita tadi ketahuan. Mereka hasad pada siapa? Yusuf. Setelah itu apa yang terjadi tadi?
Dibawalah Yusuf, pokoknya mau dibunuh atau mau diasingkan. Ingat ya, mau dibunuh atau mau diasingkan. Ternyata, kenapa rokok ya? Duduk toh. Nah, ternyata Nabi Yusuf itu nanti dibuang oleh saudara-saudaranya. Baca lagi Ruwaifi. Saudara-saudara Yusuf pulang kembali pada sang ayah di malam hari dengan menangis atas saudaranya mereka yang terbunuh dengan klaim mereka sendiri. Mereka pulang dengan membawa gamis Yusuf yang telah mereka lumuri terlebih dahulu dengan darah anak kambing. Sang ayah pun kemudian menyerahkan perkara ini kepada Allah dan bersabar dengan kesabaran yang amat sangat. Nah, lihat, karena hasad ingat ya, karena hasad saudara-saudara Yusuf tadi dibuang di mana Yusuf tadi, Ruwaifi? Coba dibaca di atasnya. Dibuang di mana Yusuf? Mana sumur, tulisannya sumur? Akan ini terus sang ayah mengizinkan Yusuf untuk berangkat. Ya, terus setelah mereka tidak terlihat oleh sang ayah, mereka kemudian melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur. Lihat, karena asal saudara Yusuf membawa Yusuf pergi dengan izin siapa? Bapaknya. Siapa bapaknya? Yakub. Saudaranya Yakub siapa ya dulu ya? Yakub. Saudaranya siapa Yakub ya? Saudaranya Yakub? Ais. Dengan izin Yakub membawa Yusuf pergi dengan izin Yakub, lalu dibuang di suatu sumur. Lalu dibuanglah di suatu sumur. Ya. Setelah itu mereka pulang. Lihat ya, mereka pulang malam hari nangis-nangis. Bilang sama bapaknya tadi, kalau saudaranya itu apa tadi? Saudaranya diapain? Mereka bilang. Ruwaifi. Saudaranya diapain tadi? Yusuf itu diapain? Mereka cerita sama bapaknya. Saudara-saudara Yusuf pulang kembali pada sang ayah di malam hari dengan menangis atas saudara mereka yang terbunuh dengan klaim mereka sendiri. Mereka pulang dengan membawa gamis Yusuf yang telah mereka lumuri terlebih dahulu dengan darah anak kambing. Sang ayah pun kemudian menyerahkan perkara ini kepada Allah dan bersabar. Nah, lihat ya, mereka pergi toh, buang Yusuf ke dalam sumur. Terus mereka bilang sama bapaknya kalau Yusuf dibunuh. Nah, saudara-saudaranya tadi bilang sama bapaknya kalau Yusuf itu dibunuh. Jadi bilang sama bapaknya, kita bilang pada Yakub, kalau Yusuf diapain? Dibunuh. Terus dia bawa bajunya, seolah-olah itu bajunya Yusuf, dilumuri, padahal cuma dikasih darah kambing. Dikira itu darahnya Nabi Yusuf. Terus akhirnya dilaporkanlah pada Yakub. Kemudian Yakub pun bersabar.
Baca lagi selanjutnya. Sebuah kafilah melintas. Pada saat yang sama saudara-saudara Yusuf mengamati sumur. Ketika mereka mengambil Yusuf, saudara-saudaranya menyusul kafilah sembari berkata, "Ini adalah pemuda milik kami, tinggalkanlah ia." Kafilah itu kemudian membelinya dengan harga 20 dirham. Ya, kemudian dibagi menjadi 2 dirham kepada 10 bersaudara. Yusuf kemudian dibeli oleh sang menteri di negeri Mesir yang memperlakukannya dengan baik. Nah, lihat. Kemudian lewatlah kafilah. Dan saudara Yusuf katakan dekati sumur. Ketika mereka itu ambil Yusuf, Yusuf itu diambil. Ya. Akhirnya saudara-saudaranya itu katakan, "Ini budak kami." Ya, budak kami. Terus dia bilang apa lagi situ, Revi? Ini budak kami. Ada tak budak? Ini adalah pemuda milik kami. Pemuda milik kami atau budak kami. Terus Tinggalkanlah 20 dirham. Tinggalkanlah ia. Kafilah itu kemudian membelinya dengan harga 20 dirham. Dibeli kafilah 20 dirham. Terus masing-masing saudaranya berarti dapat 2 dirham. Mereka bagi-bagi dirham main, 2 dirham, 2 dirham. Kemudian akhirnya Yusuf itu dibeli oleh raja min ahli Misra Azizwa fa'asanu ilayya. Dibeli oleh siapa? Tadi baca sebelumnya. Membeli kafilah membeli. Ya, dia membeli terus. Kafilah itu kemudian membelinya dengan harga 20 dirham yang kemudian dibagi-bagi menjadi 2 dirham kepada 10 bersaudara. Yusuf kemudian dibeli oleh sang menteri di negeri Mesir yang memperlakukannya dengan baik. Wadatul lati huwa fi baitiha. Terus. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 23. Istri sang menteri mengajak Yusuf untuk berbuat serong. Keinginan sang perempuan telah mencapai puncak keinginan. Yusuf pun berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Allah menjaga Nabi Yusuf, menyucikan dari perbuatan keji, menjaganya dari sang perempuan dan melindunginya dari perempuan tersebut." Nah, sekarang gimana Nabi Yusuf bisa dikuasai oleh seorang raja di Mesir? Ya, Taufik? Jadi tadi dibuang di sumur toh? Kemudian ditemukan oleh Yusuf ditemukan oleh kafilah. Yusuf ditemukan kafilah. Lalu dibeli berapa? 2 dirham. Lalu dibeli 20 dirham. Akhirnya dibeli oleh siapa? Raja? Raja siapa di situ? Aziz. Setelah kafilah beli, Yusuf kemudian dibeli oleh seorang menteri di negeri Mesir yang memperlakukannya dengan baik. nah, akhirnya dibeli seorang menteri di Mesir. Lalu perlakukan Yusuf dengan baik. Nah, berhenti dulu kisahnya. Ya, pada sholat zuhur baru kita lanjut lagi. Nanti di sini kisah selanjutnya Nabi Yusuf itu di penjara. Ya, Nabi Yusuf nanti di penjara.
Ya, dikarenakan Nabi Yusuf itu dituduh atau ingin diselingkuhi oleh istrinya menteri tadi. Kemudian akhirnya Yusuf itu dipenjara. Nanti kita lihat kisahnya. Insyaallah nanti ba'da salat zuhur. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.